Teman-teman, kita masak nasi ya. Ini sudah matang nasinya, biarkan hangat. Kemudian di sini kita rebus wortel, buah wortel. Kemudian di sini ada biji wijen yang akan kita sangrai ya. Dan ini sengaja saya tambahkan sedikit yang warna hitam. Kita sangrai. Dan ini wijennya sudah ya. Di sini wortelnya kita potong memanjang seperti ini. Ini wortel sudah direbus atau dikukus boleh ya teman-teman. Kita potong seperti ini. Biar cantik. Setelah wortel, kemudian di sini kita pecahkan 2 butir telur ya. Jika teman-teman membuatnya lebih banyak, boleh ditambah telurnya. Kita kocok telur. Kemudian di sini kita panaskan minyak. Bikin telur dadar. Simple ya. Untuk membuat sarapan, anak-anak pasti suka. Seperti ini, kecilkan api kompornya. Setelah telur dadar matang, kemudian siapkan ke dalam potongan ya. Lanjut di sini kita panaskan sosis. Untuk jumlahnya sesuaikan kebutuhan ya, karena saya di sini akan menggunakan 4 lembar. Dan ini setelah sosis kita sangrai ya, sangrai dulu ya. Kemudian kita potong saja telurnya seperti ini. Potong sesuai kebutuhan ya teman-teman. Karena di sini saya akan membuat sarapan yang disukai anak-anak seperti ini. Jadi anak-anak yang susah makan sayuran atau nasi, mereka insya Allah bisa lahap ya dengan menu ini. Dan akan saya tambahkan di sini ada buah timun seperti ini. Kita siapkan juga di sana. Dan satu lagi, jika untuk orang tua, saya menambahkan daun bawang ya. Jika teman-teman tidak suka, boleh di skip daun bawangnya seperti ini. Ini untuk saya sih. Kalau untuk anak-anak cukup menggunakan timun saja ya. Oke. Setelah bahannya tersusun rapi, pelengkapnya ya ada wijen, telur, sosis, wortel, timun, dan batang daun bawang. Saatnya kita mengambil nasi. Seperti ini. Sudah cukup saya rasa. Di sini saya menambahkan kaldu bubuk ya. Lalu sedikit garam. Kemudian di sini ada minyak wijen. Dan saya menambahkan gula pasir. Tidak lupa di sini tambahkan biji wijen yang sudah kita sangrai. Ini sesuai kebutuhan ya. Jika tidak ada, tidak harus dikasih biji wijen. Kemudian kita aduk-aduk. Ini untuk bahan nasinya. Membuat sarapan kimbap untuk anak-anak ya. Nih seperti ini, harumnya minyak wijen pas. Ada pelengkapnya wijennya juga. Dan ini nasinya kita sisihkan di sana. Ini ada alasnya untuk membuat kimbap ya, seperti ini. Maaf saya geser lagi. Oh ya, ini tadi saya sarapan pisang rebus saus godog. Iya teman-teman ya. Lalu di sini saya punya lembaran besar nori ya.
ini, lalu kita tata di sini, boleh begini atau begini. Kemudian kita masukkan nasinya. Ini mantap sekali. Teman-teman boleh mempraktekkan di rumah ya. Ini untuk memancing si kecil supaya suka makan sayur dan nasi. Ini tidak memakai sarung tangan, tidak apa-apa ya teman-teman. Sosis, kemudian wortel, lalu di sini ada telurnya juga. Telurnya sesuai selera ya. Ini mantap sih menurut saya. Dan ini timunnya. Sosisnya kita tambahkan biar rata seperti ini. Ini untuk anak-anak dulu ya. Kemudian kita gulung. Kita gulung saja. Seperti ini. Tuh, cakep kan? Lalu kita bungkus menggunakan plastik wrap seperti ini ya, supaya dia tidak pecah ya. Dan biarkan nanti kita sisihkan sebelum dipotong ya teman-teman. Tuh, sisihkan dulu di sana. Lakukan hingga selesai. Ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini dan akan siap kita potong. Ini bisa untuk sarapan ya. Bismillah, kita potong saja. Tuh. Ya. Usahakan memotong menggunakan pisau yang sangat tajam. Kita tata saja di dalam piring. Ini pasti anak-anak suka ya teman-teman. Mantap sekali. Dengan berkreasi ya, kita membuat sarapan untuk anak-anak yang susah makan nasi atau susah makan sayur ya. Kita padukan seperti ini. Mudah-mudahan mereka suka ya teman-teman. Ini dijamin mantul-tul. Mantap jiwa. Ini kan sajikan dengan kecap asin atau saus untuk itu ya. Mantap kan? Bagaimana? Ini ya, jika teman-teman suka dengan wasabi, boleh ditambahkan dengan wasabi ya. Dan di sini ada sausnya atau nih. Seperti ini. Tinggal kita hidangkan. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sehat walafiat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.